Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel Tetrahedron. Kali ini kita akan bahas bersama-sama cara menentukan pH dari 5 soal latihan berikut ini. Kita mulai dari nomor 1, yaitu HBr atau asam bromida dengan konsentrasi 0,01 molar. Langkah pertama, sebaiknya kita identifikasi dan tulis apa yang diketahui. Kita punya HBr dengan konsentrasi 0,01 molar. Nah, target kita adalah mencari nilai pH-nya. Pertama-tama, kita buat dulu reaksi ionisasinya. HBr itu tergolong asam kuat. Cara mengetahuinya, ya saya rekomendasikan dihafal saja, karena jumlah asam dan basa kuat jumlahnya sedikit saja. Karena HBr asam kuat, jadi HBr akan terurai secara sempurna menjadi satu ion H+ dan satu ion Br-. Untuk cara penguraiannya sudah pernah kami bahas di video asam basa Arrhenius. Lanjut, karena di sini koefisien H+-nya adalah 1, maka nilai valensi asamnya atau nilai A juga sama dengan 1. Sekarang kita cari konsentrasi H+-nya dulu. Kita pakai rumus konsentrasi HBr dikali valensi asam. Karena valensi asam HBr adalah 1, maka dari itu konsentrasi H+-nya akan sama dengan konsentrasi HBr. 0,01 molar dikali 1. Hasilnya tetap 0,01 molar. Atau kita bikin dalam bentuk pangkat supaya gampang dihitung. Itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 molar. Terakhir, kita cari pH-nya pakai rumus minus logaritma konsentrasi H+. Kita masukkan nilai konsentrasi H+ yang sudah kita hitung tadi. Hasilnya 2 kurang log 1. Karena log 1 sama dengan 0, maka kita dapat pH-nya adalah 2. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Kali ini kita punya asam sulfat atau H2SO4 dengan konsentrasi 0,1 molar. Bedanya apa dengan yang tadi? Yuk kita bahas. Untuk data yang kita ketahui adalah konsentrasi H2SO4, yaitu 0,1 molar. Yang ditanya adalah pH-nya. Langkah pertamanya tetap sama. Kita tulis reaksi ionisasinya. Nah, perhatikan di sini, H2SO4 kalau terurai akan menghasilkan 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Itu sebabnya valensi asam atau nilai A adalah 2. Jangan sampai keliru ya. Inilah pentingnya menuliskan reaksi ionisasi di awal. Sekarang kita cari konsentrasi H+-nya. Rumusnya konsentrasi H2SO4 dikali valensi asamnya. Jadi 0,1 molar dikali 2. Hasilnya adalah 0,2 molar. Atau kalau mau lebih mudah, kita tulis jadi 2 kali 10 pangkat minus 1 molar. Terakhir, kita cari pH-nya dengan rumus minus logaritma dari konsentrasi H+.
Kita masukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini kita jabarkan jadi 1 kurang log 2. Sebenarnya sampai di sini saja cukup. Tapi jika diketahui nilai dari log 2, maka silakan dimasukkan nilainya. Nah, karena nilai log 2 itu kira-kira 0,3, maka 1 dikurang 0,3, hasilnya adalah 0,7. Asam kuat H2SO4 ini memang punya pH yang cukup rendah, karena dia menyumbang 2 ion H+. Ada pertanyaan terkait langkah-langkah tadi? Tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita ke soal nomor 3. Kali ini sedikit berbeda karena kita menggunakan volume gas dalam kondisi STP. Yuk kita lihat datanya dulu. Pertama, kita tulis dulu yang diketahui. Kita punya volume gas HCl sebesar 22,4 ml pada kondisi STP. Dan dilarutkan ke dalam 1 liter air. Yang dicari tetap sama, yaitu nilai pH-nya. Langkah awal, kita cek dulu reaksi ionisasinya. HCl juga tergolong asam kuat. HCl ini dalam air akan terurai menjadi 1 ion H+ dan 1 ion Cl-. Jadi, valensi asamnya atau nilai A-nya adalah 1. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus mencari konsentrasi H+-nya, yaitu konsentrasi HCl dikali valensi asam. Karena konsentrasi HCl-nya belum diketahui, maka kita cari konsentrasi larutan HCl-nya dengan rumus mol HCl dibagi dengan volume larutannya dalam satuan liter. Tapi, karena jumlah mol HCl juga belum diketahui dalam soal, maka kita cari dulu jumlah mol gas HCl-nya. Untuk rumus mol, ingat, pada kondisi STP, setiap 1 mol gas volumenya adalah 22,4 liter. Karena yang kita punya 22,4 ml, kita bagi saja volumenya dengan 22,4 liter per mol. Hasilnya adalah 1 milimol. Ingat, milimol. Atau kalau kita ubah ke satuan mol, yaitu dibagi 1000, jadi 1 kali 10 pangkat minus 3 mol. Setelah dapat molnya, kita cari konsentrasi larutannya. Tinggal bagi mol tadi dengan volume larutannya, yaitu 1 liter. Jadi, kita dapat konsentrasi HCl-nya sebesar 1 kali 10 minus 3 molar. Selanjutnya, kita masukkan nilai konsentrasi HCl ke rumus utamanya. Maka didapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 molar. Terakhir, kita cari pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Masukkan angkanya, minus log 1 kali 10 pangkat minus 3, dan hasilnya adalah 3 kurang log 1. Log 1 sama dengan 0, jadi pH sama dengan 3. Selesai. Ternyata tidak serumit yang dibayangkan ya. Kuncinya cuma teliti di konversi satuan mililiter ke liter saja. Ada yang mau lanjut ke soal nomor 4?
Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Kali ini kita akan menentukan pH dari 5,6 gram larutan KOH kalium hidroksida dalam 2 liter air. Karena KOH adalah basa kuat, kita bakal pakai langkah-langkah yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Namun tahapan-tahapan pengerjaannya mirip dengan soal nomor 3 yang sudah kita bahas tadi. Langkah awal, kita tulis dulu data yang diketahui agar perhitungan kita lebih rapi. Pertama, massa KOH adalah 5,6 gram. Sedangkan untuk massa molarnya atau mm bisa kita hitung dari jumlah keseluruhan massa atom relatif atau AR atom dari zat KOH. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan nilai-nilai AR yang diketahui dalam soal. Lalu kita jumlahkan angkanya dan didapatkan massa molar KOH adalah 56 gram per mol. Data terakhir adalah volume larutannya sebanyak 2 liter. Yang dicari tetap sama, yaitu nilai pH-nya. Pertama, kita tulis dulu reaksi disosiasi dari KOH. KOH dalam air akan terurai menjadi 1 ion K+ dan 1 ion OH-. Maka nilai valensi basanya atau nilai B adalah 1. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus mencari konsentrasi OH-nya, yaitu dengan rumus konsentrasi KOH dikali valensi basa. Karena konsentrasi KOH belum diketahui, maka kita cari dulu konsentrasi larutan KOH-nya dengan rumus mol KOH dibagi dengan volume larutannya dalam satuan liter. Tapi, karena jumlah mol KOH juga belum diketahui dalam soal, maka pertama-tama kita cari dulu nilai mol dari KOH. Untuk mol KOH bisa kita dapatkan dari membagi massa dengan massa molarnya. Jadi, 5,6 gram dibagi 56 gram per mol. Hasilnya adalah 0,1 mol. Setelah kita dapat jumlah mol dari KOH, lanjut kita cari konsentrasi larutan KOH. Tinggal bagi jumlah mol tadi dengan volume larutannya, yaitu 2 liter. Hasilnya adalah 0,05 molar. Atau biar gampangnya, kita tulis menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Selanjutnya, nilai konsentrasi KOH ini kita masukkan ke rumus utamanya. Maka kita dapatkan konsentrasi OH-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 molar. Langkah berikutnya, kita cari pOH-nya pakai rumus min log konsentrasi OH-. Jadinya min log 5 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya adalah 2 kurang log 5. Perlu kita ingat di bagian ini bahwa karena larutannya bersifat basa, maka hasil hitung awal adalah pOH dulu, bukan langsung ke pH. Biasanya ini menjadi kesalahan paling umum yang sering kita lakukan. Lanjut, terakhir untuk dapat nilai pH, kita gunakan hubungan pH dengan pOH, yaitu pH tambah pOH sama dengan 14.
Jadi, pH sama dengan 14 kurang pOH. Masukkan nilai pOH-nya, jadi 14 dikurang 2 kurang log 5. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 12 tambah log 5. Kalau kita masukkan nilai log 5 sebesar 0,7, maka pH akhirnya adalah 12,7. Nah, itu dia langkah-langkah mencari pH untuk larutan basa. Oke, ini soal terakhir kita, yaitu soal nomor 5. Kita akan mencari pH dari 1,71 gram barium hidroksida atau BaOH2 yang dilarutkan ke dalam 500 ml air. Mari kita kerjakan dengan langkah yang rapi. Tahapan kerjanya mirip dengan soal sebelumnya. Pertama, kita tulis dulu data yang kita ketahui. Pertama, ada massa BaOH2, yaitu 1,71 gram. Kedua, massa molar atau mm dari BaOH2. Bisa kita dapatkan dari menjumlahkan nilai AR dari semua atom yang ada pada BaOH2. Kita tulis dulu seperti ini. Lalu masukkan nilai AR yang kita ketahui dari soal. Hasilnya kita jumlahkan. Dan didapatkanlah nilai massa molar dari BaOH2 adalah 171 gram per mol. Diketahui juga volume larutannya adalah 500 ml yang setara dengan 0,5 liter. Yang ditanyakan adalah pH larutannya. Pertama, kita tulis dulu reaksi disosiasi BaOH2 di mana BaOH2 dalam air akan terurai menjadi 1 ion Ba2+ dan 2 ion OH-. Karena ada 2 ion OH-, maka nilai valensi basanya adalah 2. Selanjutnya kita masukkan dulu ke dalam rumus mencari konsentrasi OH-nya, yaitu dengan rumus konsentrasi BaOH2 dikali valensi basa. Karena konsentrasi BaOH2 belum diketahui, maka kita cari dulu konsentrasi larutan BaOH2. Dengan rumus mol BaOH2 dibagi dengan volume larutannya, yaitu dalam satuan liter. Karena jumlah mol dari BaOH2 di sini juga belum diketahui, jadi pertama kali kita cari adalah mol BaOH2. Mol BaOH2 kita dapatkan dari membagi massa dengan massa molarnya. Jadi 1,71 gram dibagi 171 gram per mol. Hasilnya adalah 0,01 mol. Lanjut kita cari konsentrasi larutan BaOH2. Tinggal bagi jumlah mol tadi dengan volume larutannya, yaitu 0,5 liter. Hasilnya adalah 0,02 molar. Kita masukkan nilai konsentrasi ini ke rumus utamanya, lalu dikali dengan 2. Hasilnya adalah 0,04 molar, atau sama dengan 4 kali 10
pangkat min 2 molar. Terakhir, kita cari pOH-nya dulu, yaitu min log konsentrasi OH-. Jadinya, min log 4 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya yaitu 2 kurang log 4. Untuk mencari pH, gunakan 14 kurang pOH. Masukkan nilai pOH-nya, jadi 14 kurang 2 kurang log 4. Hasilnya adalah 12 tambah log 4. Jika kita pakai nilai log 4 sama dengan 0,6, maka pH akhirnya adalah 12,6. Dan selesai. Itu dia 5 contoh soal penentuan pH asam basa kuat. Gimana? Belajar bareng jadi lebih terasa mudah. Semoga videonya bermanfaat buat latihan kalian ya. Saya Ahmad Nur, sampai jumpa di video selanjutnya.